Ya, teman-teman, tanggal 15 bulan April tahun 2026. Mari kita bahas lagi emiten punya teman-teman sekaligus ngebahas IHSG. Bakri masuk lagi ke BP, teman-teman ya. Tadi nih 0,73% ya, lumayan tuh ya. BP. Kok malah ke BP dulu. Saya masukin dulu, di-update dulu deh BP ya. Nah, ini masih berarti Bakri sudah punya berapa? 6,73 ya. Kita update dulu 6,73 ya. 6,73. Oke. Baik, teman-teman, kita nggak ngebahas Bakri dulu ya. Kita ngebahas punya teman-teman. Untuk Bro Moipoi, Atta katanya. Atta sudah bangun dari tidurnya. Atta sudah ditulis belum ya di sini ya? Kita cek dulu di Atla deh. Atla. Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Terus masuk lagi emiten PSKT. PSKT. PSKT nanti kita bahas. NIKL nanti kita bahas. Lanjut, ada Goto. Goto katanya nyisir mulu. Goto. Nanti kita bahas juga Goto. Lanjut, ada komentar dari Bro Agus Sutiana. Sangkut di 3.600 Februari, apakah masih aman? Aman. Dan dia kan bagiin dividen, teman-teman ya. Dari Kaji Gamer aman dong. Dari Bro Eko katanya. Masuk BBR punya harga kau bilang. Oh, makasih ya teman-teman. Kalau BBR masih aman, tenang aja ya. Karena lagi dibuang terus saya sama asing. Asing mulai bawa kabur rupiah. Saham cocok, udah saham cocok saya belum bahas juga ya. Udah masuk kan cocok? Cocok, udah masuk teman, tinggal dibahas aja. Dari Bro Ferdinand ya. Ikut menyimak dari Bro Ilham. Sorry, Bro Eko ya. Makasih Bro Eko. Dari Bro Sopi Ilham, update saham. Dari Umaya Jurney, Sismaya. Sismaya kemana aja, apa kabarnya? Pire. Sama film. Film sama Pire ya. Oke, film bagus teman-teman. Cuman tinggal nunggu MA10-nya aja. Goto nyisir mulu. Besok cicil beli. Kija ya. Kija sudah mulai bagus. Bisa mulai PTRO. Kenapa emiten Mr. WP ini bisa terus naik konsisten sampai bingung mau masuk nunggu turun, tapi gak turun tuh seperti ketinggalan kereta. Masuklah di MA10 di bawah kanan menuju ke atas tuh. Kalau sudah nanjak begini dan kalau teman-teman ragu, sebuah emiten ragu ya, walaupun naik udah jangan masuk. Daripada masuk teman-teman tidak penuh dengan keyakinan, lebih baik sabar dulu. Tunggu koreksian teman-teman ya. IHSG kita belum masuk ke MA200, artinya trennya pun belum dikatakan uptrend gitu kan. Ini mau menuju ya. Bahkan saya inginnya itu IHSG itu koreksi sebentar dulu untuk memastikan siapa yang masuk, siapa yang keluar. Dan untuk memastikan dia kuat harus ada supportnya. Itu lebih bagus teman-teman kalau dia ada supportnya ya. Dari Menduti, terima kasih Cem dan GS dibahas. Cem saya di 100 dan GSM 182-nya 2000 lot mau catat sayang. Iya jangan teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak mau cut loss atau anti cut loss ya, pertahankan aja. Yang penting 3 hal yang saya bikin itu ya. LK-nya tetap keluar, tokohnya tidak bermasalah, kalau punya hutang bayar. Ya itu aja. Bahas MAPA dan kuas. Porto saya sudah beberapa hari masih merah. Saat ini masih minus 4%. Terima kasih. 4%, minus 4% mah aman teman-teman ya. Bahkan kalaupun 20% teman-teman ya. Itu apalagi di bawah, di atas 20% ya. Sebenarnya kalau apalagi atau emiten yang kenaikannya sampai satu kali arahnya 30% gitu teman-teman, ataupun satu kali arah 20%. Itu sebenarnya dengan satu kali tarikan aja bisa di up gitu ya. Nanti kita bahas deh. Yang di KL sudah masuk TB. TB. Nanti kita bahas. Dari Bro Eko ikut menyimak. Terima kasih Bro Eko ya. Salam untuk di rumah. Dari Bu Anwar Jumaina 9480.
Ini mah gimmick doang. Pak HH tuh sudah berguru ke Pak Pepe cara-cara goreng saham. Nah, sekarang lah saatnya Pak HH turun gunung. Praktekun ilmu-ilmu goreng menggoreng saham. Lihat aja nanti ya, mudah-mudahan ya. Saham Konglo di up kembali. Masih menarik BBYB, BBKB sempat ngantri di kemarin di 62 tapi nggak dapat. Ya udah, nggak usah dikejar. Betul begitu teman-teman ya. Kalau sudah tidak sesuai dengan keinginan, udah santai aja. Market kita terus berjalan, ya. Teman-teman kesal, teman-teman rugi, teman-teman untung, market terus berjalan. Banyak yang marah-marah, market terus berjalan. Tenang aja teman-teman ya. Kalau tidak hari ini, hari esok masih ada, lusa masih ada. Selagi dikasih usia gitu ya. Bersyukur dan santai aja. Jangan terburu-buru. Saham baik, gitu. Baik. Nanti kita bahas. MPPA katanya. Keluar MPPA itu kan mau raih isu, teman-teman ya. Sekarang di FCA karena dia di FCA kan kelas berapa tuh kelas? Berapa ya dia? Kelas 5 ya. Artinya kalau kelas 5 kan equity. Kalau menanya kapan waktunya keluar, equity harus positif. Nah, sekarang lagi diusahakan. Kapan kita keluar? Ketika raih isunya berjalan dengan baik. Maka dia akan bebas daripada FCA. Karena kan raih isunya melebihi hutangnya, teman-teman. Masih nyangkut average berapa? Kalau mau average, teman-teman ikutin MA10-nya aja. Ya. Kalau MA10 sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas, silahkan ke average. Dan catatan harus 20% ke bawahnya ya. YRG baik udah ditulis barusan, hatur nuhun pisan sawang sulna dari Bro Beni Santoso. BNBR dari Hairil Anwar 8050. BNBR ya, BNBR. Terima kasih penjelasan average-nya sama-sama dari Bro. Semangat perjuang ya. Sama-sama Bro. Asing bakalan balik lagi nih, siap-siap dia balik ke 9.000. Ya mudah-mudahan teman-teman ya. Mudah-mudahan balik lagi. Makasih sama-sama berbawa manfaat ya. Jaka Simatupang. Saya lagi nyangkut di Pani aman, Bank BNI aman, Brand aman, tinggal Nice doang yang belum saya bahas, nanti kita bahas. Ratu dan Raja dipucuk semua. Ratu Raja dipucuk semua ya. Semua sama cuan kalau PTRO sama Teo sudah keluar. Mantap dong. Nanti kita bahas deh untuk yang apa namanya yang niche-nya ya. Saya sudah ngebahas, sorry, sudah saya masukin ke watchlist sih teman-teman ya. Si niche ini tinggal dibahas aja. Oke, hari ini kita langsung bahas aja IHSG kita. Dan terima kasih atas dukungannya berupa like, nge-share, terus memberikan support tank juga terima kasih selama ini teman-teman ya. Mudah-mudahan supaya teman-teman itu dikalikan berkali-kali lipat dan digantikan dengan kebermanfaatan. Baik, hari ini IHSG kita, saya salah nulis nih. 1,2 ya keluar ya, 1,230. Nah ini nih. Foreign keluar 1,2 triliun. Kemarin hari tanggal 13 masuk, cuma 600 keluar sekarang minggu ini ya. Sudah 1,2. Ini Mr. Purbaya belum ini juga teman-teman ya. Belum bisa memberi kepala kan dia sudah penghubung BlackRock gitu ya. Tapi masih net sell aja nih gitu. Tapi mudah-mudahan sih kalau IHSG kita sih pinginnya saya juga koreksi dulu ya setelah ada gap yang sangat lebar di 7487 saya pikir lebih baik ya turun dulu. Ini juga nanti akan menjadi tanda kenaikannya. Ya, kemarin kan sudah nutup gapnya, ini sudah ketutup ya. Berarti tinggal gap yang di atasnya. Tapi saya pikir sih dia nutup dulu ke sini pingin saya gitu ya. Saya pikir kalau sudah bikin koreksi, kalau masih di atas MA 200 masih oke. Cuma nih ya sih kita kan belum dikatakan uptrend kalau belum melintasi MA 200. Jadi sedang menuju teman. Makanya kalau dia koreksi terus dia ngebreak MA 200 saya pikir sudah mulai bagus step 1, step 2. Kalau sudah bikin step 2 artinya kan sudah mulai kuat ya. Artinya ada yang jualan hari ini. Nanti pas putar baliknya lagi itu dia punya kekuatan lagi ya. Ambil napas dulu, tenaganya lebih kuat lagi. Kalau kemarin kalau dari sini kan capeknya lumayan juga nanjak. Istirahat dulu deh gitu kan.
habis istirahat, nah dia ngumpulin tenaga lagi, ngumpulin dana masukan. Sekarang pada jualan dulu nih ya. Nanti kalau sudah jualan dapat dana kan tinggal masuk lagi ketika area koreksiannya. Selagi dia masih ditahan di MA20 itu masih posisi baik karena kan naiknya juga sudah beberapa hari ini hijau terus, sangat wajar sekali kalau hari ini diturunkan secara TA ya. Tapi Poren masih melakukan penjualan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Karena banyak Poren yang keluar, ada juga Poren yang masuk. Nah, sekarang standar nih udah standarnya 5,5 ya. Untuk Porennya buy-nya 5,5 udah standar. Dan penjualan memang di atas standarnya ya, 6,8 triliun. Hari ini luar biasa transaksinya 21,5 triliun. Keren teman-teman ya. BI itu sangat senang ya kalau transaksi sangat luar biasa seperti ini. Artinya pucuk-pucuk administrasinya sudah mulai bagus ya. Tiap hari 21 aja ramai teman. Kalau setiap hari transaksi 21 itu ramai. Baik teman-teman, untuk si IHSG kita seperti itu ya. Jadi saya pikir hanya tinggal nunggu berita satu lagi sebenarnya MSCI ya. Kalau untuk perang-perangan ya mungkin mereka juga sudah mulai bosan karena sudah berlangsung lama gitu kan. Dari mulai bulan Februari tanggal 24, Maret ya, lewat Maret sebulan, berapa hari itu teman-teman ya. Ya akhirnya ada perdamaian, terjadi lagi kenaikan IHSG kita. Kabar gembira. Jangan perang mulu ah. Kemanusiaan diutamakan. Terus banyak juga kemarin juga ada beritanya pasukan PBB ya yang ngirim Indonesia itu ya sudah mulai diserang juga sama si Israel ya. Ada kemarin turut berduka juga sudah meninggal ya tentara kita. Dan kabar terakhir itu ada yang luka-luka juga ya. Mudah-mudahan cepat selesai lah perdamaian. Apalagi si Israelnya memang biang kerok dia teman-teman. Dia sama Lebanon aja kemarin nyerang. Dalam beberapa puluh tahun terakhir itu ternyata ini baru menemukan yang namanya dialog sama Lebanon, kata Israel itu. Dia mah gitu ya, udah ngelempar batu sembunyi gitu ya. Katanya saya menyerang si Anu gitu ya. Padahal dia sendiri pingin perang mulu dia mah. Hobinya memang teman-teman ya. Susah kalau hobi mah ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan sudah tragedi kemanusiaan berupa perangnya cepat berakhir lah. Biar ekonomi juga kita berjalan dengan baik lagi, Selat Hormuz pun berjalan dengan baik lagi karena kemarin Amerika katanya mau memblokade gitu ya. Akhirnya Iran pun berkata silahkan aja, saya akan serang katanya gitu ya. Udahlah teman-teman ya, memang selat itu sangat-sangat dibutuhkan ya, terutama untuk lalu lalang ke kapal-kapal minyak terutama ya. Baik, untuk IHSG seperti itu ya. Wah, masih ada gap lebar sini pasti kejemput lagi teman-teman. Kalau strategi itu teorinya begitu teman. Terserah apa beritanya, tiba-tiba ke sini aja nanti. Apakah dari MSCI? Kalau ini sebenarnya si IHSG kita sudah harga tertinggi di sini sudah mulai di break ya, tinggal koreksiannya aja. Kalau terjadi koreksi itu bagus. Nanti kalau koreksi dia punya tenaga yang tadi saya bilang itu, saya pikir untuk break MA2 sangat mudah sekali. Oke, kita mulai dari BBRI dulu. BBRI. BBRI. Ya, BBRI kemarin masuk sedikit, ngeluarin banyak. Nggak apa-apa, teman-teman ya. Sudah menandakan bahwa dia sudah menjemput gapnya. Di sini ya, jemput gap. Nah, sekarang kita kasih tanda kenaikan di sini. Untuk area break di angka 3.500. Jadi teman-teman yang nyangkut di BBRI santai aja, teman-teman ya. Sekarang lagi di atas MA10 masih aman. Area penurunan yang kemarin saya bikin itu di sini ya, yang saya bikin di angka gapnya 3370 karena gapnya sangat lebar sekali. Dia masih punya tahanan kok di sini teman-teman. Candle panjang ini ya, sama MA10-nya. Saya pikir biarin dulu dia turun dulu ke level 3370 maksimal di angka 3350. Itu masih posisi baik. Secara TA baik ya. Tapi secara isian kurang baik karena bandar lokalnya keluar sama bandar forennya. Ini BK keluar nggak teman-teman? Kita cek dulu ya BK keluar nggak ya. Nah kemarin si BK sudah mulai ngambil ya. Ternyata BK masih masuk, bagus teman-teman ya. BK masih masuk walaupun net sell ya 706, tapi
BK masih masuk, terus di sini memang AK keluar ya. Yang nerima teman-teman kita santai aja selagi dia tidak jebol area gapnya. Kalau pas banget masih aman. Jadi maksimal aman 3350 karena kan masih ada tanda penurunan di sini ya. Kalau secara mas sudah mulai bagus ya, masih lebih karena menuju ke atas ya. Oke, teman-teman target gap 3670 ya. Nanti hati-hati DPD trap ya, sekitar 6 persenan. Lanjut, kita bahas BBNI. BBNI kita bahas. Sudah mulai di atas MA10, tapi MA10 masih menghadap ke bawah, belum stabil. Sabar dulu kalau mau ngambil swing ya. Dia punya tiang dikit nih ya. Ini satu tick di atasnya ya. Besok harusnya dihijaukan nih teman-teman, biar bertahan di atas MA10-nya aja. Dan tidak ngejebol agak lumayan panjang lah di sini ya candle hijau kan gak ada liket candle hijau kan cuma ini doang nih. Makanya kalau dijebol candle hijaunya nih di angka 3650 waspada untuk area penurunan di angka 3520. Dividend trap, teman pasti kejemput, iya teman-teman ya. Hari ini memang net sell si Poren, tapi kita cek si Porennya masih ada siapa yang masuk. BK masih masuk walaupun sedikit ya, AKKZ-nya masuk. Dan net sell juga cuma 5 miliar aja dibandingkan dengan pengambilannya. Ketika candle hijau ini masih posisi bagus. Masih Poren, masih net buy. BMRI. BMRI. Sudah berada di MA10, cuman sayang banget MA10 masih menuju ke bawah. Dan per hari ini masih ada net sell dari Poren 43,8. Tapi BK sudah mulai masuk ya, sudah mulai bagus nih. Semua emiten BUMN sudah dimasuki sama si BK. Mudah-mudahan pertanda baik ya, BK sudah mulai ngumpulin barang. Cuman secara syarat teman-teman ya, belum masuk nih ya. Tunggu dulu deh sampai betul-betul MA10-nya dia menghadap ke atas dulu karena ini masih menghadap ke bawah. Walaupun dibuang sama Poren, tapi BK sudah mulai masuk, tapi belum net buy aja. Nah, banar lokalnya nih yang ngumpulin barang ya. Ada si Cece, terus ada si Ode, teman-teman kita yang banyaknya. Jadi sabar dulu ya, tunggu MA10 di bawah candle, dan satu lagi saya menghadap ke atas. Ini belum menghadap ke atas. Nanti kalau sudah ngebreak area 4800 deh teman-teman, saya pikir sudah mulai membaik. Dia juga sudah lewat MA200-nya, artinya trennya sudah bagus lagi menjadi uptrend lagi. Karena si banar Poren sudah mulai masuk walaupun sedikit gitu ya. Dan banar lokal pun sudah mulai masuk juga. Tunggu aja arah MA10 menghadap ke atas. Lanjut ke Bank Siplat Biru, BBCA. BBCA. Ya, kemarin sudah mulai membaik karena dia ada tanda penurunan. Ini satu tick di atas candle yang hijau ya. Ini sebenarnya masih posisi aman kalau besok dipantulin ya. Tapi hari ini malahan keluar si Poren 263 miliar ya. Di domestiknya pun bandar lokalnya keluar yang nerima teman-teman kita. Tapi BK lagi-lagi masuk lagi. Masih masuk lah. Walaupun tidak jadi nomor satu hari ini, tapi BK sudah mulai masuk, sudah mulai bagus lah ya. Terus Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Hanya tinggal tunggu arah MA10-nya aja. Berada di bawah kembali dan menuju ke atas teman-teman. Nanti kalau sudah mulai break level sini nih 6.900 saya pikir untuk menjemput gapnya ataupun ke harga tertinggi sebelumnya ya, walaupun kecil bisa diberi lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BCA masih oke ya, belum jebol support juga, masih ditahan di candle panjangnya walaupun di sini ada candle 6475-nya gitu, ada tanda penurunan, tapi saya ambilnya yang bawah aja. Biarkan dia bertahan, saat ini masih satu tick gitu ya. Ya kalau besok dipantulkan sebenarnya patukin lagi aja ke MA10-nya lagi. Tinggal nunggu aja MA10 di bawah kanalnya biar kelihatan jelas dan menghadap ke atas. Saya pikir untuk kenaikan ke gap ataupun ke level 7.800 lagi bisa terjadi. Yang penting targetnya di bawah MA200 dulu ya. Nanti setelah dia naik terus ada koreksi, baru kalau koreksiannya bagus tidak jebol support lagi, saya pikir untuk menjejaki MA200-nya cenderung bagus. Ini supportnya sudah mulai melakukan percobaan pengambilan walaupun hari ini ada pembuangan. Teman-teman waspada ya kalau jebol 6.400 sudah menunggu di angka 6.200. Tenang aja teman-teman, BBCA 4 bank ini ya, walaupun lagi downtrend memang lagi buangan, lagi dibuang ya. Tidak memungkiri lagi dibuang, dikasih dividen tetap aja nggak mau di up juga. Terusnya kan kalau biasanya kan ini boga dividen sekarang gitu sorry tanggal berapa nih kemarin ya. Nah, tanggal 30 Maret ya. Biasanya kan pembagian dividen di sini contohnya.
tidak diturunkan, suka di up gitu. Kalau sekarang memang pinginnya keluar si porennya. Oke, untuk 4 bank sudah, kita langsung bahas aja emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada emas. Kita cek emas. Emas. Saya tidak melihat dari isian dulu, dari angka-angka ya. Saya melihat dari TA-nya dulu. Oke, emas itu dari Bro Wawat SM 9278. Saham emas, katanya bahasa emas. Oke, emas. Oke, emas tanda penurunan tidak dijebol, cuman dia sudah jebol kanal panjang, teman-teman. Nah, ini per hari ini dia jadi support di sini nih. Nah, supportnya kapan di sini kan? Belum dijebol juga. Nah, ini sebenarnya si emas ini ya. 7875 menjadi support, jangan sampai lewat. Kalau lewat waspada bisa jebol support berikutnya di angka 76, 75. Kenapa menjadi support? Karena hari ini masuk dia ke MA10-nya. Ini gap nih. Ya, gapnya bagus teman-teman ya. Terbuka tipis. Kita cek deh terbuka tipisnya seperti apa. Jangan-jangan nutup lagi ya. Kita cek untuk emas. Kita hilangkan dulu yang ini. Kita hilangkan untuk ESG-nya ya. Betul terbuka sedikit. Harga sudah mulai dikatakan premium. Ini sebenarnya belum jebol support teman-teman. Kalau secara TA sih masih posisi oke ya. Cuman dia sudah jebol kanal panjang ini nih, patut diwaspadain. Dan harga pun sudah premium. Sorry, kok jadi begini? Tunggu sebentar ya. Ada yang salah, tunggu sebentar. Ya, namanya sudah mulai dikatakan premium harganya ya. Karena dia sudah jebol candle panjang, patut diwaspadai kalau dia jebol support ini ya, di angka 7.700. Kalau isian sih masih bagus teman-teman nih, isian pun masih bagus ya. Teman-teman harus melakukan perencanaan aja ya kalau memang teman-teman suka gitu ya dengan emitennya. Mungkin targetnya ke gap dulu di 9125. Ini gap pasti ketutup ya. Cuma kan sekarang lagi posisinya MA10, MA20 berada di apa namanya di dalam candle ya. Jadi kalau kita cek 15 menitan posisi seperti apa? Ini belum teman, masih oke sih teman-teman, cuman ya belum bisa ngebreak level sini nih. Harus bisa ngebreak 8325 aja. Ini kan 15 menitan ya. Jadi patut diwaspadai aja teman-teman ya kalau dia jebol support di sini. Di angka 7650 karena kalau sudah jebol support kan belum pernah dijebol supportnya. Dia baru bikin support di sini, baru mau kejebol, di up kembali, nah dibikin lagi supportnya di angka 7900 dan posisinya pun sekarang itu si candle berada di dalam atau bukan berpapasan di dalam candle ya. MA10, MA20 berada di dalam candle gitu ya. Tunggu aja sampai betul-betul MA10-nya itu di bawah candle dan menuju ke atas. Ini kan masih menuju ke bawah nih ya MA10-nya. Patut diwaspadain aja ya untuk emas. Oke, untuk emas isiannya bagus banget teman-teman nih. Dari tanggal 16 Maret kita cek deh. 16 Maret itu si porennya ke 16 Maret ya. Nah, tuh si poren itu 1,2 triliun si AK. BB 173 miliar. Artinya market masih banyak barang. Tentu kalau mau jualan ya harus di atas gitu ya. Nah, dana lokal pun di tanggal yang sama 16 Maret ya, ada EP 25 miliar gitu kan. CDAR 25 miliar, 3 miliar sama 2 miliar. Dan yang paling banyak itu poren di sini nih. Jadi si Bana Lokal sama si poren di sini ngebreak di sini nih. Berarti kan area sini area kuat nih kalau dijebol ya tentunya mereka juga dalam posisi kalau broker-broker yang di sini ya cenderung sudah mulai bisa menambah muatannya ketika koreksi agak dalam lagi gitu kan. Sedangkan memang kalau poren memang suka di harga atas gitu ya. Nanti mungkin kalau sudah terlihat jelas ya EMA 10-nya menghadap ke atas teman bisa entry di situ. Tapi saya mengingatkan ya walaupun poren begitu banyak ngambilnya teman-teman ya. Waspada aja ya karena teman-teman beli di harga premium. Melakukan planning itu lebih baik lagi ya. Ini ingat gap. Nah, target-target yang kita canangkan sudah tercapai dengan baik, tinggal gap di sini aja nih. 9125 ya yang belum dicapai. Ini pengulangan kembali karena sudah sampai ATH di sini ATH-nya. 9550. Ini ATH ya, saya kasih tanda ATH deh. Biar kita tahu ini ATH-nya. Oke, mudah-mudahan kalau sudah ngebreak 9120 masih bisa ngebreak level atasnya karena masih terbuka sedikit sih di sini. Tapi tetap waspada supportnya ya, jangan sampai teman-teman lupa untuk
melakukan yang namanya stop loss. Jangan sampai lupa kalau harga sudah tinggi. Karena kalau sudah harga tinggi kan teman-teman tahu sendiri ya, beli di pucuk itu. Kalau di sini beli pucuk kan. Ini sedikit agak pucuk lah di dahan ya, dan ada ranting dekat pucuk gitu kan. Dengan harapan ya gap aja di sini. Tapi kalau dia koreksi dalam aja, ini gap akan menjadi target lagi ke sini lagi. Kalau sekarang kan lagi posisinya memang di atas candle ya. Sorry, MA10 berada di bawah candle, cuma masih menuju ke bawah. Tunggu break dikit aja ya. Saya pikir untuk level sini bisa terjadi. Oke, untuk emas seperti itu. Ada OMED. 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 Maksudnya dari Bro Agus ya OMED ya. Dari Bro Agus Harnoto Pamili. Bahas OMED hari ini ATH ke 296. Oh, kemarin ya, sorry baru dibahas ya. Untuk menekan selanjutnya bagaimana? Untuk menentukan naik selanjutnya bagaimana? Nah, ini sudah OMED sudah ATH lagi ya. Saya geser aja deh, ATH lagi gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau mau menentukan dia naik akan tinggi lagi, isiannya dulu nih, isiannya. Ini kan ada koreksian kemarin si Bana Lokal kan jualan nih. Nah, ini hari ini jualan. Tetapi Polen malahan nambah muatan lagi 1,5. Ya, nanti untuk menentukan dia bakal naik lagi, dia tidak jebol candle panjang ini nih. Jadi maksimal itu harus dijaga di angka di sini nih, 280. Bila mana masih dijaga di level sini masih aman. Artinya tidak lepas daripada MA10. Nah, nanti dia akan cenderung bisa up kembali karena di sini si Poren belum jualan, baru bandar lokal doang yang jual. Ini sudah ada mulai ada tekanan nih, waspada ya. Sudah mulai ada tekanan lagi nih. Misalnya kalau ada tekanan ini kan suka koreksi. Nah, pas koreksinya itu dia tidak jebol daripada harga 280, itu masih posisi aman. Tapi kalau sudah mulai jebol candle panjang ini yang suka saya bilang tiang ya. Jangan sampai tiang itu dijebol. Tapi sudah mulai ada dorongan-dorongan, tapi Banner Poren masih ada. Dan ini Banner Poren yang belum jualan ya. Kalau kita cek si Omed ini posisinya di mana, udah mulai ketutup belum si Punda Catnya. Sudah mulai di harga mahal teman-teman ya. Sudah mulai ketutup si Omed ini. Artinya ini serang harga di mahalnya. Punda Cat. Nah gini ya. Tanggal 15.04 menandakan tertutup. Nah, ya. Jadi kalau sudah tertutup waspada. Artinya apa? Artinya dia sudah di harga mentoknya. Apakah ini besok kebuka? Bisa, teman-teman ya. Satu, kebuka dia penurunan yang sangat tajam. Yang kedua, dia sanggup mempunyai ATH kembali, ATH terus ya. Jadi dia akan up. Jadi selagi dia tidak jebol level 280 ya masih posisi aman lah, teman-teman ya. Aman banget sih dia koreksi ke sini. Cuman ini sudah mulai ada dorongan-dorongan patut waspada. Dorongannya panjang banget, teman-teman. Lumayan ya karena si bandar lokal kan jualan nih. Tinggal porennya doang yang belum jualan. Waspada aja kalau poren jualan. Kalau target saya kan sudah selesai gitu. Tinggal ini harganya sudah mulai mahal banget. Dari mana ketahuan di sini Punda Cat sudah lebih daripada atapnya. Yang suka saya bilang itu atap itu kan sebagai pertanda kalau dia belum menyentuh atap artinya ada peluang untuk naik lagi. Tetapi kalau sudah menyentuh atap seperti ini patut diwaspadai. Kecuali kalau dia terbuka lagi antara atap sama pucuknya, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Ada harapannya. Waspada ini ada sudah mulai dorongan. Ya walaupun poren belum keluar, berarti kan poren harus keluar dulu. Tunggu sampai poren keluar, teman-teman. Ingat ya keluarnya jangan sampai teman-teman jebol area sini nih. Maksimal itu aman itu 280. Kalau sudah mulai jebol patut diwaspadai. Mungkin dia akan koreksi dulu. Tapi koreksiannya jangan sampai dia lepas daripada candle panjang ini. Oke, Omed begitu ya. Lanjut ada Ibos. Siap Ibos. Siap Ibos. Siap bos gitu ya. Sip. Kita cek untuk Ibos siapa yang punya. Ibos, update Ibos katanya. Oh nanti ada sesi itu. Ibos sudah mulai bagus ya Mas Rohibah karena menuju ke atas dengan tiang di tanggal 10 April. Nanti jangan jebol aja nih satu-satu. Sudah mulai bagus nih. Poren pun hari ini bagus. Kita cek poren hari ini ya. Siapa yang ngambil? Hari ini cece ya 10.000 lot bagus tuh. Ibos ini kan akselerasi ya. FS juga sudah mulai ngambil, sudah mulai bagus nih. Oke, tanda penurunan kemarin dijebol ya. Ya, nah teman, ini supportnya nih, jangan lupa jebol support ya.
Harus ngapain? Ini aman, area aman 114 aman ya kalau turun. Targetnya di sini nanti nih. Gap nih, ada gap. Karena trennya masih bagus, masih uptrend. Nanti kalau di jebol area supportnya patut masuk. Karena dia sudah jebol support di sini nih, ya. Jadi kenaikannya jangan tinggi-tinggi dulu deh, gitu. Kan ini ada area break di sini nih. Sekaligus tanda kenaikan. Nah, kalau dia mampu break level ini sampai 127 bisa break aja. Saya pikir ini bisa melanjutkan kenaikan, tapi kalau level sini aja hanya disentuh-sentuh aja, waspada dia uji support ya. Nah, uji supportnya kalau dia mau up, jangan lolos daripada 114, karena masih di tanah emas 10 kan. Kalau sudah lolos, waspada aja. Karena si Bana Lokal sama si Poren pun lagi jualan dulu. Ini harga bandar di atas masih ada harga nggak? Oh, masih ada target utamanya 270 teman-teman ya. Ini kalau marketnya bagus mah saya pikir akan terjadi kenaikan ke sini lagi nih. Nanti kalau sudah menembus ini saya pikir ke gapnya bisa teman-teman ya. Nanti di sini ada area kenaikan berupa gap juga di atas. Gap nih ada gap di atas sini. Ini gap nih teman-teman nih. Nah, ini gap. Kenapa ini dibikin saya bilang gap? Ketika closing tanggal 26 Februari di atas ya tiba-tiba dia open di angka 176 meninggalkan ruangan kecil di sini. Nah, itu menjadi gap. Walaupun sudah disentuh sama shadow, tetapi itu meninggal masih kalau menurut saya pandangan saya ya, itu masih ada ruang kosong. Jadi harus ditutup dengan body. Model ini kan orang lain sudah ketutup nih sama shadow, kalau saya enggak. Ini masih harus ketutup sama body. Oke, teman-teman, hati-hati ya, dia kan sudah jebol support nih. Dia sudah bikin support baru. Jadi tandanya di sini nih. Kalau dia sudah mulai ngebreak, sampai ke level sini bisa. Tapi kalau dia tidak mampu melewati harga 127, patut waspada aja dia jebol area candle panjang ini nih. Ya, di tanggal 10 April. Isian bandar lokal sama Sipon sudah mulai masuk. Sudah mulai bagus. Lanjut, ada emiten TOS, teman-teman. TOS. TOS ya. Kita TOS. Ada TOS. Andai Santos udah masuk di 70 nyangkut. Salam dari Puncak Kapuas Kalbar. Saya sudah lama. Makasih ya bro ya Kapuas ya. Kalimantan Barat ya. Dari Stefanus Budi Harjo. Makasih bro Stefanus ya. TOS udah masuk di 70 katanya. TOS 70. Udah cuan 72 teman-teman. 71 bisa dijual. Aman? Masih bagus nih. Ini area koreksi di sini nih teman-teman. Kalau dia koreksi aman ya di 67, tapi kalau dia terpaksa turun ke gap di sini 64 itu masih baik ya. Kenapa dibilang posisi baik? Walaupun dia turun daripada MA 200 ya, sebagai garda terakhir turun. Kasih ada PR gap. Jadi akan nutup gapnya dulu. Nah, yang patut waspada itu ketika sudah jebol area sini 64. Bisa kemana? Bisa jebol ke level sini nih untuk menjemput PR-nya. Sedangkan PR di 61-nya dekat dengan supportnya di 58. Nah, ya. Jadi yang masih aman ditahan di MA 10-nya. Karena kan MA 2 masih menghadap ke depan ya, sedikit ke atas. Ini sudah mulai bagus, cuman ya candle merah, teman-teman ya. Kalau terjadi kenaikan lagi nanti targetnya di sini nih, 76. 76 sama 83 break babak kedua di sini. Kan babak pertama sudah selesai. Terus sudah tamat saya ini, pengawalan sudah tamat. Ini salah satu emiten yang didowntrendkan. Jadi targetnya sudah selesai, ini babak kedua. Nah, berarti kan sekarang sudah mulai up. Target pertama yang terkasihnya 75. Nanti di sini aja targetnya teman-teman ya. Kalau teman tidak ke sini lagi, ke sini aja lagi. Ini targetnya nih ya. Ini target tanggal 15/04/26. Sorry. Ini babak kedua ya. Jadi babak kedua kita targetkan di sini. Nanti kalau dikasih bonus lagi bisa ke 101 lagi. Tapi sementara sini dulu ya, di target gap dulu sini nih. Nah, target ini dulu nih. 75 dulu ya. Oke, untuk sementara tos gitu dulu ya. Isian, sorry. Isiannya bagus nih, Foreign gue sudah ngambil nih. Tanggal 16 Maret. Wow, udah 1 bulan ya si Foreign ngambil. Foreign ngambil ada CC tuh 2,2 miliar, udah mulai bagus. Ini terlepas dari berita apapun ya. Bandar lokal itu ngambil lagi, kan masih banyak barang di bandar lokal. Sempat jualan. Nah, di sini nih ngambil si bandar lokal nih, tanggal 9 April. 9 April ya, si lokal sudah nih. Masih banyak teman kita. Cuman MG sama DR sudah mulai masuk. Sudah mulai ada pertanda baik tuh.
Tanggal 15-nya MG masuk lagi tapi di bawah urutan bawah, AO-nya keluar. Nah, sini ada teman-teman kita. Tapi secara TA sudah mulai bagus. Jadi kalau terjadi koreksi ya, kalau aman banget sih di sini 68 sama di angka 67 kan aman banget. Tapi kalau terpaksa dia harus turun pun dia harus hanya menjemput 64-nya untuk area amannya. Kalau lebih daripada itu patut waspada aja bisa jebol lagi. Karena trade sekarang masih bagus, masih uptrend. Oke, untuk sitos bagus ya, bana lokalnya bagus, bana polarnya bagus, secara TA pun oke. Kalau terjadi koreksi yang tadi saya bilang itu. Smart money sudah berkumpul dengan baik, terjadi kenaikan, dan smart money hari ini masih keluar ya. Kalau di sini mungkin retail semua nih, karena di sini area sini nih smart money-nya. Ketika smart money kumpul terjadi kenaikan. Oke, targetnya 76 dulu ya. Makasih ya bro ya, selama ini ya memberikan support terbaiknya. Coco, Coco. Coco itu ada aksi korporasi dulu ya. Kalau nggak ditulisnya kadang-kadang suka lupa teman-teman. Wah, Coco sudah kejemput teman-teman. Sudah kejemput di sini nih tuh kan. Pucuk di sini sudah kejemput ya. Tercapai di sini. Dia raig isu teman-teman ya. Habis raig isu langsung di up ya bagus ya. Setelah raig isu baru diturunkan lagi ini. Saya hapus-hapusin dulu ya target-targetnya ya. Tuh teman-teman target-target yang saya canangkan sudah kejemput semuanya. Kita cari lagi target yang baru deh. Ini babak kedua ya. Kita namain ini babak kedua aja ya. Kan babak ketiga sih sudah tercapai juga di sini. Ini babak ketiga harusnya. Kita hapus-hapusin aja. Kalau trennya sih masih oke ya, masih uptrend ya. Si Coco ini saya tidak suka dengan pergerakannya atau liar ini pergerakannya nih. Jadi kalau dia turun naiknya liar ya harusnya teman-teman sudah tahu ya ini emiten liar nih. Ya. Ini emiten liar nih. Oke, ada tanda penurunan di sini di 396 dengan area target nanti mungkin di sini teman. Ini bukan target sih sini targetnya nih. Sudah sampai sih targetnya gap ya di sini. Tapi saya melihat di sini memang si bandar lokalnya masih ada di dalam nih. Dia melakukan penjualan nih hari ini ya. Kalau dia koreksi ke sini aman teman sampai ya. Koreksi untuk menutup gapnya aja tapi. Makanya kalau dia turun ke sini lagi untuk koreksi cenderung aman, maksimal aman di sini nih 358. Forennya hari ini masuk 1,1 miliar, lumayan teman-teman masuk seporennya. Nih, digabungin CC sama si BK ini masuknya 1,1 miliar. Dan domestik pun ada si RF sama si SQ yang ambil 1 miliar 1 miliar. Kalau kita gabungkan dari tanggal 13 April itu kan ada bandar lokalnya di situ ya. Nah, ada RF, ada AZ, ya ada LG pun sudah mulai ngambil. Jadi kita cek si Coco ini posisi di mana. Di situ kan sudah mulai tertutup ya, artinya sudah di harga mahal dong, teman-teman ya. Patut diwaspadai ya. Nah, sekarang sudah terbuka nih. Cuman ya sekarang harganya memang harga premium. Ini memang milik bandar. Bandarnya belum semuanya keluar, baik bandar lokal ataupun foreign. Nah, ini sudah mulai terbuka nih. Kita eh, kita kasih 15.0426 terbuka. Nah, yang harus dihindari atau sepakati, yang harus di teman-teman waspadai lah gitu ya. Terhadap emiten yang pergerakannya liar seperti ini. Kalau di sini masih oke lah gitu ya, penurunan bagus. Cuma kalau sudah liar begini, ARA tiba-tiba dikunci, ARB tiba-tiba dikunci. Kan ini ARB kunci ini ARB kunci, ini ARA kunci ini. Ya, patut waspada aja. Oke, tapi kalau dari pungutannya sih bagus teman-teman ya. Saya cuma ada area penurunan doang ya. Targetnya ke sini lagi 474 lagi berarti ini. Kalau sudah break 476 ya 476 break ya dia kan masih punya kosong nih. Ini masih ada potensi kenaikan karena ini milik seorang market maker ya, bukan milik fundamental. Jadi dia punya hukum kebebasan. Bahkan ke harga FCA pun gitu ya. Bukan FCA ini mah si Koko itu ya. Akselerasi kalau nggak salah ya.
pengembangan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya cenderung kalau melihat emiten yang pergerakannya liar seperti ini patut waspada aja ya. Tapi untuk apa namanya? Untuk isiannya masih oke ya. Bandar lokal itu masih ada di dalam di sini nih. Ya, bandar lokalnya masih di dalam. Bandar foreign kan baru masuk di sini nih. Ada bandar foreign itu belum keluar nih dari mulai tanggal 13 April deh. Ya, sorry udah ya 13 April sorry di sini. Nah, RFAZ di domestiknya, lanjut si foreign pun masih ada teman-teman nih. Nah, ada si CC ini 3 miliar ya. Masih punya barang 3 miliar si CC. Pengembangan, sudah papan pengembangan. Berarti kalau papan pengembangan dia pernah ke harga 24, berarti dia punya masalah dengan FCA gitu kan. Jadi dia tidak segan-segan di FCA kan ya. Tidak akan segan-segan dia meng FCA kan teman-teman ya. Makanya pergerakannya sangat liar seperti ini. Tapi kalau teman-teman suka ya 15 menitan deh, masuk 15 menitan. Nah, 15 menit kan EMA 10 EMA 2 ada di atas. Tunggu dia masuk dulu ke EMA 10-nya. Tunggu dia ngebreak dulu EMA 20. Kalau tren lagi bagus, masih bagus trennya, masih uptrend. Cuma kalau mau ngambil tunggu dulu sampai dia masuk dulu. Sebelum dia masuk lebih baik jangan ngambil, ya. Karena potensi penurunan itu sedang terjadi. Kenapa di sini ada candle panjang untuk 15 menitan dijebol. Jadi kalau dia sudah ngejebol candle panjang mau 15 menitan, mau satu harian pun patut waspada. Di sini ada tanda penurunan ya, gap yang tadi bilang itu 396 gap kan. Nah, kalau sudah koreksi ke situ saya pikir sudah mulai membaik. Tapi kalau mau ngambil sama MA10-nya itu berada di bawah kanan menuju ke atas. Sebelum ada MA sudah di bawah kanan menuju ke atas, jangan coba-coba ngambil deh, teman-teman. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya untuk cocok 15 menitan aja. Dan ingat, ini memang sudah terbuka tapi harganya teman-teman ketika beli hari ini ataupun besok posisinya di harga mahal atau harga premium. Oke, dan dia tidak segan-segan untuk menurunkan secara brutal, teman-teman ya. Dengan ARB kunci. Tapi untuk isiannya masih bagus isiannya. Lanjut ada emiten PPRE. PPRE, PPRE, PPRE. Masuk PPRE 1 bulan lalu karena isian asing bagus, ternyata malah anjlok. Nah, ini teman-teman ya. Malah anjlok katanya 1 bulan yang lalu berarti di sini lihat sini. Ini lagi mau nih teman, lagi mau up ya, lagi mau up si PPRE ini. Ya. Oh, yang RI WMU saya belum dibahas ya, mohon maaf ya. Nanti kita bahas ya. Udah saya catat sih teman-teman ya di sini nih. Yang WMU sudah saya catat untuk RI, cuma belum saya bahas, mohon maaf ya. Nanti deh ini si PPR kita tulis HW-nya dulu deh. HW ya. Enak kalau ada HW-nya. Ini emiten ada itu enggak PPR ini? Punya keterangan apa gitu enggak ada ya. Hanya ke target 346 aja ya. Dia punya PR di sini teman-teman nih. Di target bonus ya ke situ ya. Bonus bukan. Wis masih ada di atas nih. 418 masih target ya. Baru sampai ke level sini doang nih, 290 dilongsorkan dan dia juga masih meninggalkan gap. Sekarang tanda kenaikan sudah mulai di target sudah tercapai yang pertama di sini ya. Kita kecilkan dulu karena dia meninggalkan gap dan kita hapus dulu nih targetnya di sini sudah tercapai. Nah, dia akan meninggalkan gap teman-teman di sini nih, ada gap kecil ya. Nah, jadi kalau dia turun ke sini maksimal berarti turun di angka 127. Ini target gap kecil, tanda kenaikan kecilnya sudah mulai bagus. Karena dia punya candle panjang, ingat candle panjang, jangan sampai jebol. Berarti maksimal kalau berdasarkan MA di 127, ya karena kalau sudah jebol 127, trennya sudah berubah kan menjadi downtrend kembali. Tetapi di sisi lain dia punya candle panjang untuk ngebreak MA 200. Jadi maksimal itu turun di angka 112 di atas MA 10-nya. Itu masih posisi bagus dengan support di angka 95. Jebol area candle panjang, patut dicurigai dia akan ngejebol juga MA
sorry, supportnya di sini nih 195. Nanti kalau sudah mulai jebot ya bisa ke angka 50 lagi ya. Karena emitennya emiten 50-an. Emiten 50-an. Cuma dia masih punya PR ya di apa namanya di atasnya. Yang namanya PR harus dikerjakan. Standarnya itu di sini standarnya 230. Sekarang lagi longsor. Tapi sudah mulai putar balik. Tapi dia belum mencapai harga tertinggi sebelumnya. Nah, harga tertinggi sebelumnya di sini nih. Berarti harus area break 176. Bila mana tidak mampu melewati 176, saya pikir dia akan uji support kembali. Ini juga lagi mau uji support lagi ya. Atau ujian untuk si candle panjang ini. Karena Banar Foreign keluar sekarang 11,8 miliar. Nih ya, 13 April kita cek untuk 15-nya. Nah, AKCC-nya keluar. Sedangkan SQ YP 0, SQ cuma ngambil 2000 aja. Nah, tapi kalau si AKCC keluar di harga lumayan, kalau terjadi pengambilan lagi cenderung bagus ini. Domestiknya masih ada di dalam ya. Tapi per hari ini teman kita yang ambil nih. Nah, ini ada tanggal 14 kita cek deh tanggal 14 siapa yang ngambil. Masih teman kita tapi kita cek dulu ya. Di bawahnya ada siapa? Ada si AO ya sudah ngambil. KI pun sudah ngambil tapi tidak miliaran, jutaan aja. Oh si DU nih teman sudah mulai ada barang si DU ya. KI, HD juga sudah masuk, HP juga sudah mulai masuk tapi sedikit. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu sudah mulai bagus ya. Cuma ini MA10 masih menghadap ke depan sebenarnya, butuh menghadap ke atas. Lebih baik telat ngambil tapi MA10 menghadap ke atas ya. Nanti targetnya 176 break, saya pikir gap ini pasti kejemput. Ini gap pasti kejemput. Dan dari kepala merah pun saya pikir bisa ke sini lagi. Atau enggak standarnya di sini aja udah teman-teman di 229, 230 lah. Ya 230 itu standar di level sini. Nah, di sini nih standarnya. Teman bisa menargetkan ke gap ini aja. Sorry, kita bikin yang ini target gap ya. Target ya. Standarnya di sini soalnya 0426. Nah, kita gedein dikit deh. 14 ya. Oke, teman-teman. Sip ya. Tinggal arah EMA 10-nya aja menghadap ke atas, teman-teman ya. Atau kalau tadi terjadi koreksian yang tapi saya biasa bilang itu ya. Lanjut, ada emiten IKAI ya, IKAI. Oh, cukup dulu deh teman-teman situ IKAI. Nanti kita bahas IKAI ya. Saya mau ngecek ini teman-teman, ngecek apa namanya? Emiten Konglo ya. Hari ini kan Poren keluar, apakah Konglo juga ikutan? Tapi secara singkat aja ya untuk pembahasannya ya. Oke, sip dulu ya. Ini sudah cukup kali teman segini. Berapa ini? Sip ya. Nanti IK-nya sama NPGF-nya kita bahas lagi. Oke, kita mulai dari Konglo-nya Mr. PP dulu deh. Ya, Mr. PP dulu kita bahas. Cuma singkat aja ya. Singkat mana Mr. PP? Nah, Mr. PP ini. Oke, kita mulai dari brand ya. Brand hari ini ada perlawanan juga brand ya. Nah, brand ini sekarang lagi tanda kenaikan di sini sudah mulai ditutup gapnya, sudah mulai bagus. Nah, terus dia kalau terjadi koreksi area aman di mana saya pikir ke level sini aman nih. Sini nih, di angka 6200 aman, maksimal aman di sini 5700 ya. Kalau terjadi pun sampai level sini, berarti dia mau menjemput yang nama ini kan ada candle ekor hijau teman-teman di sini ya. Di sini udah ada gap nih ya. Waspada aja ada gap sini ya. Nah, Poren memang keluar terus ya. Dan informasi brand itu bahwa insidernya memang jualan untuk memenuhi free float-nya ya. Ini sebenarnya belum mencapai harga tertinggi sebelumnya, teman-teman di sini nih. Jadi kalau Anda ingin brand apakah masih bisa naik, ke 8.400. Yang seperti saya bilang itu bahwa emiten ini targetnya di bawah MA 200 dulu gitu kan. Bahkan harga tertingginya pun di level sini nih. Di sini kan di angka 8.400 belum dicapai. Jadi kalau dia mau nge-break level sini dengan baik harusnya dia koreksi dulu akan lebih baik lagi.
Untuk yang terdekatnya kita cek 15 menitan. Kita cek 15 menitan ya. Nah, ini masih oke sih teman 15 menitan ya. Lanjut kita ke emiten berikutnya. Ada emiten BRPT, cuma benar poinnya keluar ya. BRPT juga sama, ini sudah mulai target-target yang kita canangkan juga sudah mulai membaik. Ini sudah mulai ketembus semua. Kalau ini enak nih, ada gapnya nih, ya. Nah, ini sudah melewati harga tertinggi sebelumnya, sudah mulai bagus nih. Tinggal tunggu koreksiannya aja. Koreksian aman 2190, waspada kalau dia sudah jebol area sini nih. Jangan sampai jebol area 1860, maksimal ditahan di angka 2010 ya. Tapi kalau sini masih aman area penurunannya. Tinggal butuh break aja. Targetnya sudah mulai disentuh belum ini? Dikit satu titik lagi ya. Tapi sudah melewati harga tertinggi sebelumnya dan ini ada gap. Targetnya gap dan sekaligus break MA 200. Isian memang lagi proses pembuangan. Saya ingin tahu siapa yang ngambilnya nih teman-teman. Oh, si YU teman-teman. Porennya YU AG AKZP-nya keluar. Domestiknya YU juga. Oh, YU yang ngerjain teman-teman ya. Jadi bandar luar yang ngerjain nih. Ya, kalau terjadi koreksi dan CIO jualan maksim aman banget 2160, tapi maksimal aman itu ya tadi saya bilang angka 1980 sini ya. Level sini kan. 1980 itu aman banget ya. Oke, tinggal butuh break MA 200 karena harga tertinggi sudah mulai dilewatin. Kita cek lagi emiten selanjutnya ada CDIA. CDIA terkoreksi 5%. Nah, ini tanda kenaikan sama sekaligus tanda harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewatin. Gap juga sudah mulai dilewatin, sudah mulai bagus. Area aman turun maksimal di sini teman-teman nih. 1180. Tetapi kalau dia terpaksa harus turun jangan lewat daripada 1120 karena sudah melewati harga yang lumayan ini. Target sedikit lagi gap nih. Tapi kabar baiknya dia sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Tinggal gapnya aja. Jadi kalau terjadi koreksi itu akan lebih bagus lagi. Ini kan ada kawah panjang jangan dilebol ya. Maksimal di sini nih. Walaupun harus turun dalam gitu maksimal 1015 itu jangan sampai dijebol karena kalau sudah mulai jebol dia akan uji area supportnya. Poren masih ada di dalam, sorry bandar lokal ada di dalam, poren itu keluar. Ini poren yang keluar teman-teman. Siapa pelakunya kita cek. Poren AK ya pelakunya penjualannya yang ngambil di lokalnya. Lokal nih masih ngambil bagus di bandar lokalnya. Si BB ya ngambil. Ini siapa tahu si XL juga bagian di pada market kan bisa tahu teman karena sekarang itu suka pakai insider aja pakai broker XL sama XC banyak. Oke, targetnya dikit lagi ya di 1400 untuk si CDIA dengan area koalisi aman itu 1170. Kalau dia pun harus jebol candle panjang ini maksimal di sini di angka 1120. Oke, teman-teman untuk CDIA gitu ya. Barang lokalnya yang bagus ya teman-teman ya. Yang nguasin barang lokal orang lagi keluar. Lanjut kita ke emiten cuan ya. Cuan pun hampir gapnya sudah dilalui dengan baik, tinggal gap di atasnya. Ini belum melewati harga tertinggi sebelumnya. Berarti kalau dia koreksi, ini banyak candle gap di sini teman-teman gap nih. Yang terdekatnya di sini aman nih. 1425 masih posisi aman, tapi kalau dia selalu jatuh maksimal itu di sini nih untuk ujiannya ya. Masih di atas EMA 10-nya sih ya. Targetnya gap satu lagi, harga tertingginya di harga 1950 dengan target nanti di sini nih. 1805 lah. Tapi saya seperti biasa yang suka saya bilang itu targetnya di bawah MA200 dulu ya. Ini belum sampai ke targetnya, tinggal dikit lagi padahal ya. Tapi ini barang lokal sama supernya bagus nih cuan nih. Baik barang lokal ataupun porenya bagus. Koreksinya pun koreksi sehat kalau memang seperti ini. Dan kita cek untuk bandarnya siapa yang ngambil. Mana belum keluar. Nah, keluar. Oke, poren ada si TP porennya. Tanggal 15 ini bagus 210 miliar dan DR yang habis 1,7. Jadi barang lokal sama supernya sekarang dari bawah ngambilnya teman-teman. Cuman sayang banget dia harga tertinggi kan yang terlewati sedikit, yang dikit ini sudah mulai di break. Tinggal di level sini aja ya, di angka 1940. Tapi targetnya di sini dulu kan. Nanti kalau sudah dia nembus dengan shadow pun nggak jadi masalah. Terus dia ada koreksi ya, sedikit agak dalam aja sampai ke level 140. Sudah putar baik lagi untuk ambil tenaga, saya pikir untuk menembus MA200 bisa. Oke, berarti ini babak berikutnya gitu ya. Cuan kalau nggak salah sudah terbuka belum di sini cuan? Kalau sudah terbuka enak teman-teman, dia bisa mencapai harga tertinggi
Yang baru nih. Oke, masih ketutup ya. Si cuan masih ketutup. Lanjut kita bahas emiten apa lagi? PTRO. PTRO kalau nggak salah ada yang nanyain ya PTRO ya. Saya bahas dulu deh. Saya PTRO. Oh ya udah dikasih tanda loop ya. Nah, PTRO sudah menembus MA 200 sudah mulai membaik. Karena dia sudah menembus teman-teman ya. Targetnya sudah tercapai. Yang di bawah MA 200-nya dia meninggalkan jejak penurunan kan di sini nih. Ini kalau dia turun ke sini lagi aman ya. Ini tinggal cuman ya harganya sudah di bawah MA 200 lagi gitu ya. Ya kalau dia turun ke level 5975 masih aman, maksimal aman 5500. Tapi Bandar Lokal sama Siporen lagi jualan dulu nih. Jadi kalau dia ditahan di sini aman ya. Aman dan sentosa. Oh, yang ngambil ternyata domestik. XL kebanyakan. LG pun sudah mulai masuk. Enak sih dia koreksi dulu teman-teman nih. Pede yang ngambil teman-teman nih. Jadi kalau dia koreksian ke 6050 cenderung bagus untuk ambil tenaga lagi dan mungkin dia targetnya gap di sini nih. Target kedua gap ketemu gap nanti. Ini sekarang si kepala merah sudah mulai dilalui kan. Terus si MA2 sudah mulai di break lagi, tinggal tunggu koreksian dia akan lebih bagus lagi. Masih Bandar Lokal sama si Siporen cenderung buangan dulu gitu ya. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ada SSI sudah mulai berkurang ya untuk si siapa namanya? Mister PP-nya ya sudah mulai berkurang. Tapi secara EMA bagus banget, cuma dia ketik-ketik dikit-dikit gitu ya. Ini area support di sini nih, bukan support sih tanda penurunan lah di sini nih. Kalau pengen bagi supportnya dia harus turun dulu ke level sini nih, turun aja dulu nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Tapi sudah jadi support nanti di sininya. Karena kan ditahan di kanal panjang ini nih. Bandar lokalnya bagus, penguatannya keren banget. Bandar Poren pun hari ini masuk nih. Bandar Porennya siapa yang masuk hari ini? Hari ini siapa yang masuk? Ada Akan, bagus nih 4,4 miliar. Bandar lokalnya ada si CD, teman-teman ya. Bagus nih. Area koreksi aman 1345 masih aman ya. Ini tinggal dia nembus harga tertinggi sebelumnya di kemarin sudah mulai diberikan level sini nih. Area breaknya aja gitu kan. Nah sekarang tinggal melewati harga tertinggi sebelumnya butuh di break nanti kalau dia koleksi akan bagus lagi. Targetnya di bawah MA 200 dulu di angka 1625 di sini. Ini targetnya ya untuk si sampai SSI ya. Target di situ dulu deh, jangan jauh-jauh dulu ya. Karena kan ISG juga belum melewati MA 200 teman-teman ya. Jadi target ke sini nih. Ini area kuat nih 4 kali ditembus tapi tidak tembus. Berarti kan area kuat. Kalau seperti itu. Oke, SSIA sudah. Foreign semua lokalnya bagus. Lanjut, kok ke situ mulu ya. Lanjut ada emiten TPIA ya. TPIA, TPIA juga sudah nyampe target di sini nih. Saya hapus dulu deh biar nggak terlalu panjang. Gapnya sudah tercapai dengan baik, ini juga sudah tercapai dengan baik. Kita kecilin dulu biar tidak ngalangin pemandangan dan ini akan menjadikan target break lagi 1670-nya. Masih kepala merah itu kan. Nah, koreksi aman itu sebenarnya harusnya di sini nih, di 605 berapa nih? 6075 ya, itu koreksi amannya. Tapi kalau dia untuk menembus ke sini tapi pas banget ingat ya, tapi harus pas banget di sini nih. Posisi amannya kenapa? Karena tanda penurunan ini. Kenapa sini seekor hijau? Kecil tapi seekor hijau. Jadi kalau penuh sampai pas banget masih posisi aman sentosa. Tapi kalau sudah mulai jebol waspadalah. Berarti kalau dia jebol, kalau pingin up harus ditahan di atas 5 sini nih, di atas sini. 5350 lah, 5350 cenderung bagus masih bagus lah. Karena pas di atas MA 100 sama MA 20-nya kan. Target ini harga tertinggi sudah dilewati, sudah mulai break berarti betul kalau terjadi koreksi lagi cenderung bagus targetnya sih nanti nih 7075 ya. Di bawah MA 200 aja dulu teman-teman ya. Karena kan kita akan menunggu juga ISG ini mau nggak terbang ke atas MA 200 gitu kan. Kalau sudah mampu terbang berarti yang lain ngikutin gitu. Oke, target di situ ya. Oke, sip teman-teman ya. Untuk si TPIA, emiten-emiten Master PP juga sudah mulai dibahas. Jadi semuanya baik, tinggal koreksiannya aja. Pada lokal. Hari ini Poren masuk nih TPIA nih teman-teman. TPIA masuk hari ini bagus nih.
Nih, 12,7 miliar. Foreign ya, sudah mulai net buy ya, UJP CCAK. Lanjut di domestiknya, HP ini HP bagus teman-teman ya, sudah mulai masuk lagi. Jadi kalau koreksian ke lepas ini itu aman banget ya. Sebenarnya aman banget gitu karena kan dia mau menembus spare-nya dulu di sini. Tapi kalau hal jebol patut waspada aja karena kan kanal panjang di sini. Nah, kalau teman-teman mau masuk gitu ya, semuanya cek 15 menitan aja deh kalau sudah harga seperti ini ya. Mau masuk itu, nah ini kan masih melengkung teman-teman masih ke bawah. Biarkan dia masuk dulu ke EMA 10. Biarkan ngebreak dulu EMA 10 EMA 20-nya, teman-teman tinggal lihat arahnya. Kalau sudah arah sudah menghadap ke atas, sudah entry di situ aja. Dengan nanti dengan cut loss-nya di level sini lagi di sini nih. Ini kan sebenarnya sudah jebol area support ya 15 menitan. Jadi sabar dulu. Memang trennya masih bagus. Di sini nih 5925 support terjauhnya di 15 menitan. Kalau trennya masih oke untuk apa namanya untuk 15 menitan masih bagus trennya gitu kan. Cuman untuk day trade-nya kan lagi koreksi dulu. Sama 15 menit lagi koreksi jadi tunggu dulu ya masuk ke EMA 10-nya. Kalau day trade kan EMA 10 masih di bawah nih masih aman. Makanya sampai ke sini aja nih nanti 5925. Itu maksimal itu jangan sampai turun lagi. Kalau turun lagi patut waspada dia bisa ngejebol area panjang ini apalagi bisa sini lagi gitu teman-teman. Mendingan tunggu dulu untuk area koreksiannya. Untuk benda lokalnya domestik ada si HP bagus teman-teman. Walaupun sini terdeteksi ada pembuangan tapi HP itu broker bagus. Terus 13 April kita cek. Ya, HP yang memimpin. Ada LG, ada RF, ada SS. Keren ya. Terlihat sini ya, di angka 7375 dengan mungkin area koreksian. Bisa ke level 5925. Nanti kalau sudah ngebreak MA 200, IHSG itu juga bisa menembus MA 200. Saya pikir kalau mau yang memimpin Konglo lagi, ya pasti di up. Tapi kalau sekarang mau yang memimpin adalah saham-saham fundamental, mungkin kita lihat dulu nih. Si Konglo mau ikutan enggak? Kalau mau ikutan, berarti bullishnya sangat-sangat luar biasa. Sudah nggak ada penghalang lagi. Kalau kemarin kan waktu Konglo yang di up kan penghalangnya emiten fundamental. Jadi si emiten-emiten Konglo betul-betul jadi mesin penggerak kenaikannya. Tapi kalau dua-duanya bergerak antara saham fundamental terutama BRI, LQ45 bergerak ditambah saham Konglo, saya pikir untuk ke 10.000 itu saya tidak apa istilah tidak bisa dipungkiri bisa asal dua-duanya bergerak gitu kan. Dari pihak pemerintah kan juga kan sudah mulai berusaha, Menke aja sudah mulai ke Amerika, BlackRock sudah mulai dirayu-rayu gitu kan. Indonesia baik-baik aja. Emang saya itu kalau saya sendiri teman-teman sebenarnya sama berita-berita negatif itu cenderung kurang begitu memperhatikan seksama, tapi harus tahu juga gitu ya. Saya lebih baik mendengar kabar-kabar positif aja. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Oke, sekian terima kasih. Ciao.